Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gali Aji Pramono dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini ingin memaparkan tentang manajemen dan struktur dari keselamatan kesehatan kerja yang ada pada pekerjaan. Nah, yang pertama pada revolusi industri 4.0 ini yaitu nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Dalam teknologi pabrik ini itu menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dan membuat keputusan yang tidak terpusat, dan mereka itu menggunakan seperti CPS. Nah, CPS ini yaitu teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya, yang dimana yang dikirim itu seperti dokumen, file-file yang dahulunya dia memakai kurir untuk mengantarkan surat atau dokumen, dan sekarang tuh bisa via dunia virtual. Dan dari itu juga dia memakai smart factory. Nah, smart factory ini yaitu pabrik modular dengan teknologi CPNS yang memonitor proses fisik produksi, kemudian menampilkan secara virtual dan melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Nah, setelah itu struktur organisasi dari ketiga ini strukturnya dalam artian yaitu kerangka pada pekerjaan dan kelompok tugas atau fungsi-fungsi bagian-bagian dari organisasi yang akan dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang pertama itu SMK3. Nah, itu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan. Dan juga SMK3 ini itu melakukan penerapan pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan bagi para pekerja untuk melakukan pekerjaan agar tidak ada terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang kedua itu sistem manajemen K3 SMK3. Nah, yang pertama yaitu siklus proses SMK3. Tahapan proses ini yaitu bersifat siklus, yaitu harus terjadi proses perbaikan yang berkelanjutan continual improvement, yaitu mulai dari proses pengembangan komitmen, kebijakan-kebijakan, perencanaan, pelaksanaan penerapan, pengukuran evaluasi, pemajuan saling peningkatan oleh manajemen, dan lain-lain, sehingga terjadi proses perbaikan sistem secara inheren sebagaimana digambarkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996. Dan yang selanjutnya yaitu komitmen dan kebijakan. Nah, komitmen dan kebijakan ini harus diperhatikan, yaitu yang pertama tempat kerjanya. Tempat kerjanya itu mutlak harus diberikan oleh semua pihak, terutama dari pihak manajemen, pengurus, dan tenaga kerjanya. Oleh karena itu, perusahaan harus membentuk organisasi tempat kerja untuk terciptanya K3. Dan setelah itu menyediakan anggaran dan personil yang memadai. Nah, anggaran yang ini kita harus sesuai dengan
kuantitas apa yang sudah ada yang kita buat pada perusahaan tersebut. Terus yang ketiga yaitu melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Nah, ini kita melakukan perencanaan yang bagaimana kita merancang sebagaimana mungkin K3 itu supaya tidak ada terjadinya kecelakaan pada suatu pekerjaan. Lalu melaksanakan program K3 ini. Terus yang keempat yaitu melakukan penilaian atas kinerja program K3. Nah, di sini yaitu kita penilaian dari apa yang udah dibuat. Ya, dan semacam evaluasi. Nah, evaluasi ini terdiri buat kita lebih membangun apa yang kurang dari sebelumnya. Dan yaitu ada tinjauan. Nah, tinjauan awal K3 ini manajemen harus melakukan tinjauan dengan cara mengidentifikasi kondisi yang ada. Nah, kita lihat setelah kita melakukan program, kita melakukan apa yang sudah direncanakan, kita lihat apakah kondisinya sama atau ada yang masih kurang, dan jika ada yang kurang itu harus ada nanti dievaluasi. Terus yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber bahaya. Nah, ini kita mencari apa itu yang membuat bahaya bagi para pekerja maupun ada yang di perusahaan tersebut. Lalu dibuat lagi perencanaan semaksimal mungkin. Terus penguasaan pengetahuan peraturan perundangan dan standar K3, yaitu dengan membandingkan penerapan K3 di perusahaan lain yang lebih baik. Nah, jadi kita harus meniru perusahaan-perusahaan besar yang udah lebih baik dalam melakukan K3 ini. Dan selanjutnya yaitu meninjau sebab akibat dari kejadian yang membahayakan. Nah, kita harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya yang sudah terjadi, kejadian yang sangat berbahaya di dalam perusahaan tersebut. Terus menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Lalu kebijakan K3 merupakan suatu pernyataan kepada umum yang ditandatangani oleh manajemen senior yang menyatakan komitmen dan hendaknya untuk bertanggung jawab tahapan elemen K3. Nah, dalam pembuatan komitmen ini yaitu ada komitmen tertulis yang ditandatangani oleh pengurus tertinggi yang dimana pemimpin dari perusahaan tersebut. Lalu memuat visi dan tujuan yang bersifat dinamis. Nah, visi dan tujuan ini harus bersifat dinamis karena ini harus berkelanjutan untuk yang selanjutnya. Lalu memuat kerangka kerja dan program kerja. Nah, ini kita buat kerangka kerjanya bagaimana, lalu program kerjanya apa yang akan dilakukan untuk kemajuan dari perusahaan ini. Lalu dibuat melalui proses konsultasi dengan pekerja wakil pekerja. Nah, dalam melakukan kerangka kerja atau program kerja ini harus ada rundingan atau musyawarah kepada semua pekerja di situ apa yang akan dilakukan yang lebih baik program kerja, kerangka kerja ini untuk kedepannya untuk perusahaan ini lebih baik lagi. Lalu disebarluaskan kepada seluruh pekerja dan setelah itu dirundingin hasilnya ada lalu disebarluaskan oleh pekerja-pekerja di perusahaan tersebut dan supaya mereka tahu kalau ini kita akan melakukan program kerja ini dan untuk kedepannya. Terus perencanaan manajemen resiko. Nah, setelah kita melakukan kerangka program, kita harus tahu resikonya apa. Apakah kita bisa menanggulangi resiko tersebut, bisa menangani resiko tersebut atau tidak. Dan juga harus dipertimbangkan lagi resiko itu berat atau ringan. Lalu menetapkan tujuan dan sasaran dari kebijakan K3. Nah, tujuan dan sasaran di sini yang dimaksud yaitu tentang tujuan dari perusahaan tersebut agar dia mencapai semaksimal mungkin tapi tidak melupakan kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Terus menggunakan indikator kinerja sebagai penilaian kinerja K3. Nah, di situ pekerja juga dinilai
dinilai bagaimana dia melakukan peraturan K3 yang sudah dibuat, apakah dia menjalankan atau tidak, dan jika dia menjalankan ada masalah dan itu perlu dibuat lagi dan jadi bahan evaluasi untuk selanjutnya. Nah, terus yang terakhir yaitu menetapkan sistem pertanggungjawaban dan cara pencapaian kebijakan K3. Nah, ini menetapkan pertanggungjawabannya, nah bagaimana serta cara pencapaian kebijakan ini, apakah kebijakan ini udah tercapai atau tidak. Jika tercapai masih ada yang kurang, dan itu kita harus dievaluasi lagi dan kita rombak lagi. Nah, lalu penerapan. Nah, perusahaan harus memperhatikan penerapan, yaitu yang pertama orang mulai dari manajer hingga ke operator dan teknisi di level yang paling bawah. Sistem ini bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan baik yang meliputi personil perawatan, piranti, dan alat uji. Nah, suku cadang ini fasilitas khusus dan perangkat untuk TPM merupakan suatu filosofi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas dari fasilitas yang digunakan dalam industri. Melainkan komponen TPM ini terdiri dari 3 bagian, yaitu total approach, yaitu semua orang ikut terlibat. Terus yang kedua, bertanggung jawab dan menjaga semua fasilitas yang ada dalam pelaksanaan TPM. Dan yang ketiga yaitu productive action. Nah, yaitu sikap produktif dari seluruh pekerja yang ada dan yang merasakan operasi dari fasilitas tersebut. Serta maintenance, yaitu pelaksanaan perawatan dan peningkatan efektivitas dari fasilitas dan kesatuan operasi produksi. Nah, yang B yaitu menemukan target TPM. Nah, target TPM ini pada dasarnya yaitu menekankan pada filosofi dan budaya perbaikan secara terus-menerus. Nah, kita TPM ini harus melaksanakan secara terus-menerus agar apa yang sudah ditargetkan itu bisa tercapai. Dan TPM ini merupakan jawaban yang akan mampu mengatasi kerugian. Nah, di lain kita harus merawat mesin yang sudah dipakai, peralatan yang sudah dipakai, itu juga bisa kita buat untuk mengatasi atau mengurangi kerugian serta pengeluaran dari perusahaan tersebut. Lalu perbaikan mesin untuk mencapai kondisi operasi maksimal dan mengurangi laju keausan. Nah, di situ sekian dari saya, Gali Aji Pramono. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.